قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله الشرح قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة. Kalau keimanan terhadap hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun 6. Rukun iman yang enam rukun iman. Allati yaqumu 'alaihal iman, yang ditegakkan atasnya iman. Fa innal imana bihi imanan tamman kamilan. Maka sesungguhnya beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna, la yatahaqqaq, itu tidaklah terjadi keimanan yang sempurna itu illa idza amana al-'abdu, kecuali apabila seorang hamba itu beriman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min umuril ghaib allati takunu ba'dal maut, dari perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi setelah kematian. Jadi harus diimani oleh seorang mukmin. Itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul yang mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah matinya. Ya, mulai dari alam barzakhnya, dari fitnatul kuburnya, sampai kepada akhir dia masuk surga atau masuk neraka. Wadhabitu fi dzalik annaha umurun mumkinatun. Dan yang menjadi dhabit, ketentuan dalam permasalahan ini bahwa ini adalah perkara-perkara yang memungkinkan. Akhbara biha shadiqu shalawatullahi wa salamu alaihi. Ya, perkara yang mungkin terjadi, apalagi kalau dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa jujur dengan ucapannya. Wa kullu mumkinin akhbara bihi shadiq, dan setiap perkara yang mungkin itu maksudnya bukan mustahil, ya. Bukan perkara yang mustahil, setiap yang memungkinkan yang dikabarkan oleh hamba yang senantiasa jujur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajibul imanu biwuqu'ihi kama akhbar, wajib beriman akan terjadinya sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, persis, tidak terpeleset. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasul itulah yang diwahyukan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai'in. Nah, jumlatan wa tafsilan. Ilmu Allah itu, Allah mengetahui segala sesuatu terperinci dan secara globalnya sesuatu. Fa inna hadhihi al-umura la tustafadu illa min khabarir Rasul. Karena perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian setelah mati, tidaklah mungkin seseorang mengambil faedah tersebut, ya, kecuali dari khabar Rasul. Datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kullih. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani itu semuanya. Wa amma ahlul muruq wal ilhad minal falasifati wal mu'tazilah. Adapun dari kalangan kelompok yang muruk, yakni muruk anid-din, kelompok yang keluar dari agama, keluar dari ketetapan Allah dan Rasulnya, dan menyimpang dari kalangan filsafat, para filosof, dan Mu'tazilah,
yang mendahulukan akalnya daripada wahyu. Fayunkiruna hadhil umur, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Min su'alil qabr, berupa pertanyaan di alam barzakh, alam kubur, mereka ingkari. Wa min na'imil qabr, kenikmatan di alam kubur pun mereka ingkari. Wa azabihi, siksaan kubur. Wasirat, tentang adanya sirat. Wal mizan, timbangan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Bidakwa annaha lam tasbut bil aql, hanya dengan alasan bahwa ini tidak bisa ditetapkan dengan akal. Nah, tidak bisa ditetapkan dengan akal. Sedangkan akal itu adalah sumber dari segala sesuatu, kata mereka. Nah, yang menjadi permasalahan, kata mereka, terjadi pertentangan antara dua hal yang penting kedua-duanya, yaitu nakal dengan akal. Nakal berupa wahyu, akal yang merupakan sumber segala sesuatu. Nah, kata Al-Fakhrur Razi, jika bertentangan antara akal dan nakal, maka di sini ada beberapa keadaan yang kita tidak bisa keluar dari keadaan itu. Nah, ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mengamalkan kedua-duanya. Kita mengamalkan kedua-duanya. Tidak mungkin. Kita mengamalkan nakal, kita mengamalkan akal. Tidak mungkin, karena kedua-duanya kan saling bertentangan. An-naqidan la yajtami'an. Dua hal yang saling bertentangan tidak akan berkumpul, bertemu, kata mereka. Kemungkinan yang pertama ini berarti tidak bisa. Ada kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Ditolak kedua-duanya. Ditolak nakal, tolak juga akal. Ini juga tidak mungkin. Dua hal, perkara yang sangat penting, kedua-duanya ditolak. Tidak mungkin. Harus ada salah satu yang harus diterima. Nah, tidak benar menolak kedua-duanya. Ya, menolak kedua-duanya berarti menolak yang qat'i. Berarti kalau demikian kemungkinan yang ketiga, kita menerima nakal dan menolak akal. Ya, lebih mendahulukan wahyu dan menolak akal. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga ini kita lihat, kata Fakhrur Razi. Seseorang, ya, mengetahui bahwa yang menyelamatkan mereka adalah di saat mereka mengikuti wahyu. Wahyu ini kita fahami yang membawanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini, ya, adalah merupakan utusan. Ya kan? Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ketika kita meyakini bahwa Rasul ini utusan, kita meyakini yang mengutusnya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita sampai tingkat keyakinan bahwa Allah itu ada? Kita meyakini Allah itu ada dengan apa? Dengan akal. Ya. Berarti akal ini merupakan sumber di dalam mengenal Allah. Sedangkan wahyu ini hanya merupakan cabang-cabang. Wahyu, dengan wahyu kita mengetahui ada yang membawa wahyu, yaitu Rasul. Rasul ini, kita mengetahui Rasul ini sebagai utusan karena ada yang mengutusnya, yaitu Allah. Kita meyakini adanya Allah dan kita beriman kepada Allah dengan apa? Dengan akal. Maka tidak mungkin kita mendahulukan cabang lalu kita meninggalkan akal sebagai sumber di dalam menetapkan Allah. Berarti kalau demikian tidak ada kemungkinan yang lain kecuali kemungkinan yang keempat, mendahulukan akal sebagai absolut dan menolak nakal sebagai fara. Hebat kan? Nah, dalail akliyah. Ini disebabkan karena mereka terbiasa membaca kitab-kitab filsafat. Nah, tetap aqlaniyun. Sehingga sampai pada tingkatan bahwa sesuatu ini ya diimani seluruhnya secara akal. Akal adalah sumber segala sesuatu. Sehingga di dalam menetapkan sesuatu harus disesuaikan dengan akal. Kalau tidak masuk akal maka tidak diterima. Walaupun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadikan mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada wahyu, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kita mengimani Allah dengan wahyu. Kita beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang dikhabarkannya. Naam. Maka dari muqaddimah ini ya ikhwan, ya, mereka juga memiliki muqaddimah yang lain dalam hal berdakwah. Bahwa awal seseorang itu yang harus dia amalkan adalah berfikir, berakal. An-nazar wal qasdu ila an-nazar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa perintah Rasulullah? Kamu mendatangi mereka dan ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, wahyu. Tidak diajak mereka untuk mengatakan kalian berfikir dulu. Ya, nazar. Nah, berfikir dulu, menggunakan akal. Tidak. Diperintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, dari sinilah sesatnya para aqlaniyun. Ya, dulu sampai sekarang demikian pula. Antum lihat pengkaderan-pengkaderan ya yang mereka ashabul aqlaniyin dari kalangan kaum Mu'tazilah dan juga sebagian mereka ya dari kalangan Muhammadiyah, itu pengkaderan-pengkaderan dalam di saat mereka mengkader para pemuda itu biasanya ada istilah pengosongan dulu. Ya. Enggak tahu ya. Dalam pengkaderan itu ada istilah pengosongan. Saya lupa istilahnya apa. Hah? Apa? Enggak. Ada istilah mereka. Nah. Jadi seorang dikosongkan dulu. Nah. Jadi ditantangkan dalil-dalil akli, dalil-dalil filsafat untuk meragukan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian setelah itu mulailah diisi. Pertama dengan apa? Dengan nazar, ya, teori. Nah, sampai ada kejadian, ya, ketika sedang adanya pengkaderan, lalu mereka diragu-ragukan tentang Islam, diragukan tentang adanya Allah.
Sampai di antara yang di kadar ini meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Sampai pada tingkat itu. Ketika di saat itu mereka kembali ingin memberikan masukan tentang Islam dan keyakinan tentang Islam, orang ini sudah kokoh dengan prinsipnya tidak ada Allah. Nah, akhirnya murtad dari Islam. Ya. Nah, ini berawal dari cara mereka bahwa kewajiban seorang manusia yang pertama adalah an-nadhar itu. Berpikir dulu. Padahal bukan demikian. Allah dan Rasul yang memerintahkan yang pertama adalah syahadatain. Nah, dan meyakini dua kalimat tersebut, kemudian syariat-syariat yang berikutnya. Wal aqlu indahum huwal hakimul awal. Dan akal menurut mereka adalah hakim yang pertama. Alladzi la yajuzul imanu bi syai'in illa an tariqi. Yang tidak boleh seorang mengimani suatu kecuali melalui jalan akal. Wa hum yaruddunal ahaditsal walidata fi hadhil umur. Lalu mereka menolak hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini bidakwa annaha ahaditsu ahadin, dengan alasan hadis-hadisnya ahad. Sedangkan ahad itu min babid dzunun, tidak qat'i kata mereka, tapi dhanni. La tuqbalu fi babil i'tiqad, tidak bisa diterima dalam bab akidah. Ini persis manhajnya Hizbut Tahrir. Ya. Persis sekali. Manhaj Mu'tazilah gaya baru yang dipegang oleh kaum Hizbut Tahrir, yang menolak hadis-hadis ahad dengan alasan tidak bisa diterima dalam permasalahan akidah. Wa ammal ayat fayu'awwilunaha bima yasrifuhan ma'aniha. Adapun ayat-ayat maka mereka mentakwil, merubah-rubahnya dari makna-makna yang sebenarnya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.